Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini saya akan membuktikan bahwa 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, untuk pembuktian di sini, terlebih dahulu kita perlu untuk mendefinisikan setiap simbol yang ada pada pernyataan ini. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, ada tanda hubung sama dengan. Yang kedua, ada bilangan cacah. Yang ketiga, ada operasi penjumlahan. Jadi, untuk membuktikan 1 tambah 1 sama dengan 2, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita mendefinisikan tanda sama dengan. Kedua, kita mendefinisikan bilangan cacah. Ketiga, kita mendefinisikan operasi penjumlahan. Baru yang terakhir, kita membuktikan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit. Dalam melakukan pembuktian pada suatu pernyataan di matematika, biasanya yang digunakan itu ada 3. Nah, yang pertama itu bisa teorema, yang kedua bisa definisi, yang ketiga bisa aksioma. Nah, teorema, definisi, dan aksioma ini pun dia juga bertingkat. Jadi, untuk membuktikan teorema, itu bisa menggunakan definisi atau aksioma. Nah, untuk membuktikan definisi, bisa menggunakan aksioma, tetapi tidak bisa menggunakan teorema. Nah, sedangkan untuk aksioma ini adalah istilah yang paling dasar pada matematika. Jadi pembuktiannya itu hanya bisa dengan membuktikan dengan aksioma yang lain, atau dengan penjelasan singkat, atau aksioma itu tidak perlu dibuktikan sama sekali. Seperti itu. Nah, dalam hal ini, pembuktian 1 tambah 1 sama dengan 2, kita akan membuktikannya dengan aksioma. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah yang pertama. Mendefinisikan tanda sama dengan. Nah, yang perlu kita tahu di sini, ada sifat-sifat tanda sama dengan. Nah, sifat-sifat tanda sama dengan ini sudah termasuk aksioma. Nah, sifat yang pertama yaitu sifat reflektif. Jadi, jika A itu akan sama dengan A. Nah, maksudnya di sini, dalam membuat suatu pernyataan, minimal yang kita nyatakan itu ada atau terdefinisi. Jadi, si A ini minimal itu sama dengan dirinya sendiri. Dia ada dan terdefinisi, seperti itu. Kemudian, yang kedua, sifat simetris. Jika A sama dengan B, maka B akan sama dengan A, atau sebaliknya. Jika B sama dengan A, maka A sama dengan B. Jadi, tanda sama dengan itu berlaku bolak-balik. Jika kiri sama dengan kanan, maka kanan akan sama dengan kiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sifat transitif. Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Nah, lebih jelasnya perhatikan gambar ini. A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Nah, seperti itu. Nah, sifat-sifat ini mungkin mudah untuk teman-teman pahami ya, tapi sifat-sifat ini sangat diperlukan dalam pembuktian 1 tambah 1 sama dengan 2 nanti. Oke? Selanjutnya, langkah yang kedua, mendefinisikan bilangan cacah. Nah, kita tahu bilangan cacah itu rupanya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ditulis dari kiri terus ke kanan, seperti itu. Nah, dari situ kita dapatkan sifat-sifat dari bilangan cacah. Yang pertama, itu terdapat bilangan lain di sebelah kanan dari setiap bilangan. Misalnya 1, itu kan sebelah kanannya 0. 2, itu sebelah kanannya 1. 3, itu sebelah kanannya 2, dan seterusnya. Nah, lebih jelasnya gini. Suksesor dari 0 atau yang di sebelah kanan 0 itu sama dengan 1. Kemudian, suksesor dari suksesor 0 yang di sebelah kanannya 0 2 kali itu sama dengan 2. Seperti itu, oke? Selanjutnya, sifat yang kedua. Perhatikan di sini. 0 itu berada di paling kiri kan? Sehingga 0 dikecualikan dari sifat yang pertama. Maksudnya di sini 0 tidak bisa menjadi suksesor dari bilangan manapun, karena di sini kita hanya membahas bilangan cacah. Kecuali jika kita membahas tentang bilangan bulat, maka 0 itu akan menjadi suksesor dari negatif 1, seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga, berbeda suksesor, berbeda bilangan. Maksudnya di sini, jika suksesor dari A sama dengan suksesor dari B, maka A akan sama dengan B, atau sebaliknya. Jika A sama dengan B, maka suksesor dari A sama dengan suksesor dari B, atau suksesor A bernilai sama dengan suksesor B, seperti itu. Nah, perhatikan pola pada gambar ini. Suksesor dari 0 adalah lingkaran yang di kanan 0 kan? Kemudian suksesor dari lingkaran yang di kanan 0 adalah yang di kanannya lagi, dan seterusnya.
Jadi terlihat bahwa berbeda suksesor akan berbeda bilangan. Nah, kemudian perhatikan pola pada gambar yang ini. Pola pada gambar yang ini adalah salah, karena yang ini merupakan suksesor dari 0 dan juga yang ini. Nah, karena berbeda suksesor berbeda bilangan, tetapi yang ini adalah suksesor dari dua bilangan, maka mau tidak mau kedua bilangan itu harus bernilai sama. Dengan kata lain, yang ini harus 0 supaya benar. Tetapi ingat bahwa 0 itu tidak bisa menjadi suksesor, sehingga pola bilangan ini adalah salah. Seperti itu. Kemudian perhatikan pola pada gambar yang ini. Misalkan yang ini adalah A dan yang ini adalah B. Maka pola pada gambar ini akan benar jika A sama dengan B. Oke? Kemudian ke langkah yang selanjutnya, mendefinisikan operasi penjumlahan. Nah, di sini kita akan menggunakan aksioma Peano namanya. Bunyinya yang pertama, yaitu A tambah 0 itu sama dengan A. Nah, aksioma ini bersifat menyederhanakan suatu pernyataan dengan cara menghilangkan tanda tambah dan 0. Kemudian yang kedua, A tambah suksesor B itu sama dengan suksesor A tambah B. Oke, perhatikan gambar ini. Kalau kita punya B di sini, maka yang di kanan B adalah suksesor B. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Kalau kita punya A tambah B di sini, maka yang di kanan A tambah B adalah suksesor A tambah B. Kemudian yang di bawahnya, kalau kita punya A tambah B juga di sini, dan karena suksesor B berada di kanan B, maka A tambah suksesor B itu juga berada di kanan A tambah B. Nah, berdasarkan sifat yang sebelumnya, maka A tambah suksesor B itu akan sama dengan suksesor A tambah B. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa ke langkah yang terakhir, yaitu membuktikan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, sekarang misalkan suksesor 0 itu sama dengan 1, suksesor dari suksesor 0 itu sama dengan 2, dan kita punya 1 tambah 1 itu sama dengan suksesor 0 tambah suksesor 0, berdasarkan sifat simetris dari sama dengan. Kemudian kita misalkan suksesor 0 itu sama dengan A, 0 itu sama dengan B. Berdasarkan aksioma Peano 2, kita dapatkan suksesor 0 tambah suksesor 0 itu sama dengan suksesor dari suksesor 0 tambah 0. Kemudian, berdasarkan aksioma Peano 1, kita dapatkan suksesor dari suksesor 0 tambah 0 itu sama dengan suksesor dari suksesor 0. Kemudian, berdasarkan sifat simetris sama dengan, kita dapatkan suksesor dari suksesor 0 itu sama dengan 2. Kemudian, berdasarkan sifat transitif dari sama dengan, kita dapatkan 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Gitu. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton. Terima kasih.